Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Adil Pratama, NIM 2018-71019. Saya mengulang masalah materi presentasi dari modul 1 sampai modul 5 di praktikum instalasi bangunan ini. Pada modul 1 saya akan menjelaskan dari pembuatan diagram satu garis dan diagram pengawatan instalasi listrik domestik, di mana pada praktikum kali ini saya membahas tentang pembuatan diagram satu garis dan pengawatan listrik domestik. Instalasi yang kita gunakan di sini, langsung saja saya akan menjelaskan tentang diagram satu garis atau diagram single line. Merupakan diagram yang menjelaskan lokasi dari komponen listrik yang instalasi dihubungkan dengan satu garis yang bisa juga dipresentasikan sebagai sebuah pipa instalasi yang di dalamnya terdapat beberapa kabel instalasi. Jumlah yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi instalasi yang diperlukan. Sedangkan diagram pengawatan merupakan diagram yang sangat penting dalam perencanaan awal. Sebuah instalasi. Dari diagram ini kita bisa memprediksi jumlah kabel yang terdapat pada sebuah jalur pipa instalasi tersebut, di mana diagram garis tunggal pada instalasi listrik yang menunjukkan gambar satu garis dari APP ke PHB utama yang didistribusikan ke beberapa grup langsung ke beban untuk bangunan berkapasitas kecil dan melalui panel cabang SDP, melalui sub panel cabang baru ke beban. Pada diagram tunggal, pada diagram garis tunggal ini selain pembagian grup pada PHB utama, cabang, sub cabang juga menginformasikan jenis beban, ukuran dan jenis pengantar, ukuran dan jenis pengaman arusnya dan sistem pembumian atau pertanahan. Single line di sini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu balik lagi itu diagram satu garis. Single line di sini bisa memuat jalur listrik dari sumber utama, misalnya generator sampai ke beban. Single line merupakan ringkasan dari gambar listrik 3 fasa seperti RST. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang diagram satu garis ini tadi adalah diagram atau gambar listrik yang mempresentasikan komponen-komponen sistem instalasi listrik yang diwakili oleh simbol-simbol dan menggambarkan bagaimana komponen-komponen itu berhubungan. Kadang diagram satu garis atau diagram tunggal instalasi listrik ini disebut juga one line diagram. Pada kali ini kita akan membahas tentang SDL kelistrikan, jenis diagram yang penting serta manfaatnya dalam satu garis single line diagram. Setelah itu kita akan membahas pentingnya atau perlunya pembaruan dokumen gambar instalasi secara rutin untuk keperluan keandalan pengoperasian maupun keselamatan kerja listrik. Di sini jenis-jenis diagram ada 3 yang saya ketahui: ladder diagram, wiring diagram, dan satu garis diagram. Saya sedikit menjelaskan tentang ladder diagram. Ladder diagram ini adalah diagram yang menunjukkan fungsi suatu rangkaian listrik dengan menunjukkan simbol-simbol listrik. Ini tidak menunjukkan lokasi sebenarnya dari komponen. Diagram tangga memungkinkan seseorang untuk memahami dan memecahkan masalah sirkuit dengan cepat. Biasanya gambar seperti tangga, makanya dinamakan diagram tangga. Setelah itu wiring. Di sini wiring diagram saya menjelaskan sedikit. Wiring diagram diagram pengkabelan menggunakan simbol listrik seperti diagram tangga. Diagram tersebut mencoba menunjukkan lokasi komponen sebenarnya. Diagram pengkabelan juga dapat disebut sebagai diagram koneksi atau di bahasa Inggris connection diagram.
Diagram pengkabelan membantu Anda untuk mengidentifikasikan kabel dan komponen seperti yang ditemukan oleh pada peralatan. Satu garis sudah. Selanjutnya saya akan langsung lanjut ke modul 2. Modul 2, perencanaan kebutuhan material. Pada modul ini saya membahas tentang kebutuhan material. Adapun tujuannya pada modul ini adalah menghitung kebutuhan kabel fasa, kabel grounding, dan menghitung kebutuhan perlengkapan instalasi listrik sesuai dengan diagram satu garis atau diagram pengawatan. Setelah itu saya membahas tentang persyaratan dasar yang pasal antara proteksi untuk keselamatan, proteksi perlengkapan dan instalasi listrik, perancangan pemiliknya, kepemilikan dan perlengkapan listrik, pemasangan dan verifikasi awal instalasi listrik dan pemeliharaan. Beberapa prinsip dasar yang harus kita pertimbangkan pada suatu instalasi listrik. Tujuannya agar yang dipasang dapat digunakan secara optimal. Di modul 2 ini ada juga relay sebagai komponen yang mengimplementasikan logika switch. Sebelum tahun 70-an, relay merupakan otak dari rangkaian pengendali. Baru setelah itu muncul PLC yang sesuai dengan pengganti relay. Relay yang paling dasar ialah relay mekanis yang memberikan penggerakan mekanis secara energi listrik. Secara sederhana, relay mekanis ini didefinisikan sebagai alat yang menggunakan gaya elektromagnetik untuk menutup atau membuka kontak saklar. Setelah itu saklar yang digerakkan secara mekanik untuk gaya atau energi listrik. Di sini ada juga MCB. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang MCB. MCB di sini merupakan miniatur circuit break, merupakan alat pengaman terhadap gangguan arus lebih beban atau arus hubung singkat. Berdasarkan konstruksinya, MCB dilengkapi dengan komponen bimental yang digunakan untuk pengamanan arus beban lebih dan komponen elektromagnetik untuk pengaman terhadap gangguan arus hubung singkat. Setelah itu ada penghantar. Penghantar adalah bahan yang digunakan untuk menghubungkan satu titik ke titik lainnya. Penghantar yang digunakan untuk instalasi listrik adalah berupa kawat berisolasi atau kabel. Jenis penghantar yang lazim digunakan adalah tembaga dan aluminium. Ada kabel-kabel tersebut, ada kabel tembaga, ada kabel aluminium, dan ada kabel rel, yaitu yang sering disebut busbar. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang modul 2 ini tentang kebutuhan listrik, di mana di sini saya menjelaskan tentang kabel NYA. Kabel NYA adalah suatu kabel yang berisi tunggal yang sering digunakan untuk instalasi rumah. Kabel rata-rata yang digunakan instalasi rumah adalah yang berdiameter 1,5 mm dan 2,5 mm yang dilapisi dengan isolator PVC. Untuk isolatornya biasanya menggunakan warna pembeda antar fasa netral dan ardenya, biasanya warna merah, kuning, dan merah, kuning, hitam, dan hijau. Lapisan isolator hanya dilapisi oleh lapisan isolator hanya satu lapis. Oleh karena itu pemasangan pada instalasi harus menggunakan pipa PVC, pipa union, dan pipa fleksibel. Itulah modul 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke modul. Kita akan lanjut ke modul 3, yaitu tentang perancangan instalasi penerangan. Pada modul ini kita langsung bahas tentang perancangan instalasi penerangan, di mana saya akan menjelaskan instalasi penerangan merupakan suatu hal yang sangat mendasar
dari suatu bangunan suatu bangunan tempat tinggal maupun bangunan lainnya. Agar bangunan tersebut dapat menjadi bangunan yang memiliki fungsi seperti yang kita inginkan, maka harus dipasang instalasi penerangan yang juga harus jelas ke instalasiannya penerangan, di mana di sini memiliki fungsi seperti yang kita inginkan. Pemasangan instalasi penerangan ini harus benar-benar diperhatikan dan harus sesuai dengan standar yang ada di Indonesia. Untuk perancangan instalasi penerangan listrik atau listrik yang sudah diatur dalam penerangan umum instalasi listrik yang biasa disebut PUIL, pada penulisan ini akan membuat perancangan instalasi penerangan untuk sebuah bangunan tempat tinggal dan dengan merancang kebutuhan pengaman instalasi penerangan ini yang diameter pengantar yang ideal serta instalasi listrik yang benar sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga akan efektif dan efisien dalam melakukan perancangan ini. Memperhatikan spesifikasi komponen-komponen yang digunakan dan memastikan bahwa komponen yang digunakan sesuai dengan standar. Dalam perancangan ini juga dihitung rencana beban dalam rumah tinggal tersebut, sehingga dapat ditentukan besarnya atau kebutuhan daya terpasang yang ideal. Pengantar yang digunakan pada instalasi ini seluruhnya menggunakan kabel NYM. Pengaman yang digunakan pada instalasi ini terdiri dari dua, yaitu MCB dan Pulse. Selain itu, sistem instalasi tempat tinggal ini juga diberikan kontak PHB untuk memudahkan dalam memanage dan memperbaiki apabila terjadi kerusakan. Di sini pengaman itu adalah suatu peralatan listrik yang digunakan untuk melindungi komponen listrik dari kerusakan yang diakibatkan oleh gangguan seperti beban lebih ataupun arus hubung singkat. Instalasi penerangan merupakan suatu hal yang penting di dalam sebuah bangunan instalasi. Berkaitan dengan tingkat cahaya ruangan, terdapat ruang-ruang yang memiliki tingkat pencahayaan yang cukup tinggi agar dapat maksimal fungsi seperti ruang tertentu. PHB harus mempunyai persyaratan yang meliputi pemasangan sirkuit ruangan pelayanan, penandaan untuk semua jenis PHB baik tertutup maupun terbuka, dan pemasangan dalam maupun luar. Dalam penempatan PHB harus ditata dan dipasang sedemikian rupa sehingga rapi dan teratur dan harus ditempatkan dalam ruangan yang cukup luas. Setelah itu perancangan instalasi penerangan merupakan instalasi penerangan listrik yang sudah diatur dalam Peraturan Umum Instalasi Listrik yang diatur pada tahun 2011. Rancangan penerangan ini untuk sebuah bangunan tempat tinggal dan merencanakan kebutuhan pada instalasi berdiameter yang ideal. Setelah itu kita lanjut ke modul 4. Modul 4 yang berjudul sebagai pemasangan instalasi penerangan. Di sini saya akan menjelaskan pada praktikum kali ini di modul 4 ini dari kotak cabang di cabang kotak memiliki fitting kabel yang keras, benar-benar kuat. Maka dari itu lilitan kabel harus 5-8 kali lilitan kabel yang kuat. Untuk menjaga bahaya arus kita isolasi pada bagian kabel yang terbuka agar tidak terjadi hubung singkat. Cara pemasangan saklar ganda dengan saklar tunggal tidaklah banyak perbedaan, hanyalah terdapat satu penambahan kabel output menuju satu lampu lagi untuk pemasangan saklar ganda untuk sebuah lampu.
Jika perbedaan saklar tunggal hanyalah memerlukan pemasangan 2 buah kabel satu sambungan ke kabel fase langsung dari sumber instalasi listrik menuju terminal inputan saklar, dari satu kabel lagi dipasang pada terminal output fitting lampu. Setelah itu saya akan menjelaskan langkah yang tepat pemasangan kabel itu adalah menggunakan penarikan dan warna sesuai kebutuhan. Warna kabel sesuai kebutuhan yaitu biru untuk pengantar netral, kuning bergaris hijau untuk pengantar pembumian atau grounding, dan warna-warna lain untuk fasa. Kemudian untuk kabel muncul pada kabel DOS panjang sekitar 1 sampai 1,5 cm. Sambungan kabel pada kontak kabel sesuai perencangan bungkus dengan isolasi atau last dop tutup kabel. Setelah itu pemasangan fitting diduduk di dinding menggunakan skrup yang ditanam pada visor yang terpasang pada dinding. Pemasangan fitting duduk menggunakan skrup tanam. Setelah itu kita lanjut ke modul 5, pengujian pengoperasian instalasi penerangan. Pada modul ini saya menjelaskan sedikit tentang yang saya ketahui itu tentang pengujian pengoperasian instalasi bangunan penerangan itu tahanan atau resistansi isolasi dari kabel instalasi listrik merupakan salah satu unsur yang menentukan kualitas instalasi listrik. Mengingat fungsi utama isolasi sebagai sarana pengaman instalasi listrik, kita menggunakan di modul 5 ini kita menggunakan Megger. Megger itu adalah alat ukur tahanan isolasi. Alat ukur tahanan isolasi. Di sini saya menjelaskan Megger adalah suatu alat ukur berfungsi untuk mengukur koneksi langsung apakah fase dengan fase atau dengan. Biasanya sebelum instalasi listrik dioperasikan ada langkah yang harus dipenuhi, yaitu pengujian isolasi. Dengan uji isolasi, megaometer ini atau biasa disebut dengan Megger ini digunakan tes isolasi dilakukan pada uji isolasi fase bumi. Setelah itu Megger digunakan untuk mengukur tahanan isolasi, di mana tahanannya tuh dari 500 volt sampai 10.000 volt. Yang kita gunakan di sini yaitu 500 volt. Pada praktikum kita di Megger itu ditunjukkan bahwa OL, di mana OL itu over limit. Kenapa over limit? Karena besar arus yang kita gunakan di sini masih kecil, makanya ditunjukkan pada Megger itu yaitu over limit OL. Karena itu baik, karena ditunjukkan OL pada Megger, OL itu adalah hasil yang baik. Setelah itu, kenapa pentingnya pengujian tahanan pada pembumian itu? Agar kita mengetahui pembumian atau pertahanan sudah baik atau belum. Dan tahanan semakin kecil berarti semakin baik. Dan mengetahui terjadinya ada arus gangguan penting dilakukan. Untuk pengujian tahanan bumi ini yaitu tujuannya untuk membatasi tegangan antara bagian-bagian ini dengan tanah sampai pada tujuan harga yang aman. Untuk sebuah kondisi normal maupun terjadi gangguan, sistem pertanahan ini digunakan untuk memperoleh potensial yang merata dalam suatu bagian struktur dan peralatan serta memperoleh impedansi yang rendah. Sebagai jalan baik arus hubung singkat ke tanah. Bila arus hubung singkat ke tanah dipaksa mengalir melalui tanah, setelah itu dengan tahanan yang tinggi akan menimbulkan perbedaan tegangan besar dan dapat berbahaya untuk masyarakat sekitar. Karena itu
baiklah, saya akan dapat menyimpulkan tujuannya instalasi bangunan ini pada praktikum kita pelajari ini intinya untuk sebuah keamanan pada suatu bangunan dan untuk keamanan listrik terhadap manusia yang ada di dalamnya, dan untuk mempermudah, mempersingkat kerja dari instalasi listrik yang ada di dalam rumah itu tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata dan ada yang kurang, saya mohon maaf, saya masih belajar. Semoga saya dapat lulus dengan nilai yang baik. Terima kasih atas kesempatannya untuk asisten bengkel yang telah bertugas dan memberikan kesempatan kepada saya. Saya M. Adil Pratama, NIM 2018-71016, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.